Baik, kemudian Ustaz, ini kan momentum Maulid ya. Seperti kita ketahui memang Maulid di Aceh ini bahkan sampai 3 bulan Ustaz, kita masih dalam suasana Maulid perayaan 90 hari. 90 hari. Nah, menarik tadi kutipan Ustaz, jangan jadikan mimbar itu sebagai panggung stand up comedy. Ustaz mengeluarkan statement pernyataan ini, apakah memang sejauh ini melihat seperti itu? Iya. Sepanjang saya sudah mulai kegiatan dakwah di Aceh ini sejak pulang dari Mesir tahun 2005, dari mimbar ke mimbar. Dulu sebelum berangkat ke Mesir, orientasi ceramah saya itu mencari materi saya lucu, cari bahan. Dulu kan sulit karena nggak ada internet kan. Baca buku, majalah, komik, kumpulkan lucu-lucu. Tapi setelah sampai ke Mesir, saya kagum bagaimana para ulama di Mesir berdakwah 1 jam, 2 jam, 3 jam tanpa lucu sama sekali, tapi audiensnya fokus. Tanpa ada lucu, tapi mereka rasanya tidur berkedip mata, sementara itu rugi kalau tidak terus menyimak. Ternyata yang terlihat, yang pertama bahasa mereka itu benar-benar sesuai dengan gramatika. Enak kalau kita dengar orang bicara sesuai gramatika. Maka pulang kemari, saya kesal ketika mendengar orang bicara pengen. Nggak ada dalam bahasa Indonesia pengen. Adanya ingin mau. Jadi kalau kita ngomong prokem di luar silakan, tapi ketika seorang pembawa acara TVRI, RRI berbicara pengen, itu merusak bahasa. Karena wartawan itu adalah juru bahasa, mereka memberikan contoh. Itu satu, dari gramatika bahasa yang baik dan benar, orang enak mendengar. Kemudian yang kedua, mereka ini menyampaikan kalau sejarah, ya sejarah itu utuh berdasarkan referensi dari A sampai Z tuntas. Tidak ada plesetan-plesetan karena memang mereka tidak mengenal bahasa plesetan. Sedangkan kita di Aceh ini, masalah pertama pada sisi sejarah itu tidak punya referensi. Maka dalam banyak mimbar dakwah saya sering menantang jemaah. Kita udah peringati Maulid berulang-ulang setiap tahun selama ratusan sampai ribuan tahun berdasarkan sejarah Islam di Aceh. Pertanyaannya, sejarah Maulid Nabi yang jadi bidan saat Nabi lahir itu siapa? Sampai hari ini saya belum dapatkan jawaban dari jemaah yang benar. Rata-rata menjawab Asia, Maryam. Logika sederhananya, bagaimana mungkin Asia yang sudah meninggal 4000 tahun silam dengan Maryam yang sudah meninggal sekitar 570 tahun sebelumnya masih buka praktek bidan? Bahkan semasa hidupnya pun tidak pernah jadi bidan. Kalau memang orang yang sudah meninggal buka praktek bidan, bukankah bidan-bidan sekarang nggak laku? Dan yang ketiga, secara ilmu pengetahuan, bagaimana alam yang berbeda ini bisa berinteraksi? Orang meninggal, rohnya kembali kepada Allah, sedangkan kita berada di alam ini. Bainahuma barzakhun la yabghiyani. Antara alam akhirat dengan alam dunia ini ada barzakh yang tidak saling melampaui. Enggak mungkin arwah yang sudah meninggal itu berinteraksi dengan orang yang hidup kecuali dalam mimpi. Dan Aminah binti Wahab tidak sedang bermimpi melahirkan Nabi ini. Ini jadi masalah. Nah, beliau benar-benar sedang proses melahirkan Nabi. Ini contoh fakta sejarah. Yang kedua, fakta geografis. Ada banyak penceramah itu yang fakta geografis salah. Nah, ada Bukit Tursina, Sungai Nil katanya di negeri Yaman. Kemudian Bukit Tursina di Nagro Yaman. Bahkan dalam lagu-lagu nasyid itu seri-seri di radio Serambi Indonesia, bukan Serambi Indonesia, radio Baitur Rahman. Ada biasanya Qasidah. Itu ada lagu Aceh, Bukit Tursina di Nagro Yaman, tempat mainan Adam dan Hawa. Nah, padahal Bukit Tursina di Mesir. Ini dari Yaman. Secara geografi sudah salah, informasinya juga sudah salah. Jadi anak-anak yang lahir dan besar dengan menyimak informasi itu berulang-ulang setiap hari menganggap itu kebenaran. Nanti ketika dia besar, dia belajar, ternyata bukan demikian. Nah, ini yang kemudian fatal. Kemudian yang lebih fatalnya lagi, ketika kita memaksa harus lucu, maka kita ceritakanlah bagaimana ayah dan ibu Nabi dulu pacaran. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dengan bahasa-bahasa anak muda sekarang, Dik Mina, Abang Dola, itu sungguh sangat tidak sopan terhadap Rasulullah. Karena yang sedang kita ceritakan ayah dan ibu Nabi seharusnya itu dengan perasaan takdim. Bila pun ada kasus-kasus yang buruk barangkali terjadi dalam hubungan mereka, nauzubillah kalau ada, itu pun harus dengan cara penyampaian yang bijak, tidak boleh dengan bahasa yang vulgar. Nah, maka yang anehnya sekarang, siaran di TV itu ada banyak yang buruk, tapi yang buruk itu pun disensor, tidak boleh ada caci maki. Begitu ada kalimat cacian langsung tit. Kalau itu bahasa Inggris ditranslate langsung bintang 2, supaya orang tidak menyimak bahasa kasar dan tidak membaca tulisan kasar dari siaran televisi. Tapi
Tapi sekarang justru kalimat memaki itu kita dapat dari mimbar dakwah. Itu benar. Jadi ketika Tengku yang ceramah itu cuma anak-anak menyerap, lagi nyocara itu benar. Ketika berbicara tentang ibadat umum saja, tapi begitu berbicara tentang urusan maksiat orang pacaran detil, lagi nyogeweng tangi, lagi nyograyu, itu menjadi pembelajaran yang buruk. Hanya untuk mengejar target lucu dan orang ketawa. Berarti motivasinya hanya untuk itu, Ustaz? Dan panitia rata-rata merasa bahwa dakwah itu sukses apabila orang yang hadir terhibur. Hiburan itu boleh jadi dalam bentuk lagu, hiburan itu boleh jadi dalam bentuk lucu, bahkan makian itu pun dianggap hiburan. Makanya yang nanti makian begitu ada yang maki langsung heboh, tepuk tangan. Ini anak mati. Baik, Ustaz. Tadi malam Ustaz ada insiden lagi di Aceh Tenggara, Ustaz. Mungkin Ustaz sudah mengetahui ada sepintas tapi belum. Iya, seorang Ustaz yang kembali ditikam ya, ditikam oleh salah seorang pelaku mencoba memegang leher, kemudian terkena sayatan di pisau di bagian tangan dan bagian leher. Dan saat ini sedang dalam perawatan menurut informasi yang kita terima dari Polda Aceh. Nah, Ustadz melihat fenomena yang marak terjadi nih, Ustadz, bukan hanya di Aceh ya. Ini seperti apa, Ustadz? Dan Ustadz selaku dai juga, selaku dai. Iya. Kita sebenarnya ingin berbaik sangka bahwa itu sifatnya insidental ataupun sporadis. Tetapi praktek yang berulang-ulang, korban selalu dari kelompok yang sama dan pelaku selalu diposisikan pada kelompok yang sama. Orang gila dan korbannya selalu Ustaz. Jadi kalau dalam kategori dalam kaidah ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab disebut al-musadafatu la tatakarrar. Faktor kebetulan itu nggak bisa berulang. Nggak bisa kebetulan hari ini orang gila tusuk Ustaz, besok kebetulan lagi orang gila tusuk Ustaz, berulang-ulang kebetulan orang gila tusuk Ustaz. Nggak ada orang yang percaya. Itu pasti terjadi. Nah, maka sekarang pemerintah berharap masyarakat percayakan penanganan hukum pada pemerintah. Sedangkan pemerintah tidak mendalami nuansa hati masyarakat ini dengan bahkan sebelum dikeluarkan rilis dari pemerintah, masyarakat sudah berolok-olok pasti pelakunya orang gila. Ini menjadi masalah. Tidak ada tindak lanjut untuk mencari dalang di balik ini. Bagaimana ada orang gila yang hanya semangat untuk menusuk ustaz saja. Nah, maka terlepas pemerintah ini serius atau tidak serius, tapi masyarakat menganggap itu tidak serius. Jadi ini akan terus berulang. Mungkin nanti sampai pada titik jenuh masyarakat tidak percaya pada hukum. Apa yang terjadi? Begitu melihat orang gila, berpikir daripada diserang kita lebih baik serang dia dulu. Mungkin boleh jadi pelakunya ini pura-pura gila, yang jadi korban yang gila beneran. Ini yang jadi masalah. Maka di sini penting supremasi hukum. Apapun yang terjadi, dalami kasusnya sampai detail sehingga masyarakat puas. Walaupun kenyataan sama yang tidak ubah, benar-benar orang gila, masyarakat sudah puas. Nah, tapi kalau hanya informasi sepintas ya pelakunya orang gila, itu masyarakat nanti akan bertindak dengan main hukum sendiri. Jadi yang salahkan masyarakat. Makanya kita berharap supremasi hukum itu ditegakkan, bahwa terbukti benar-benar orang gila sudah selesai. Nah, tapi kalau ini tidak diproses memberikan rasa puas pada sifat keadilan hukum, nanti masyarakat akan menjalankan fungsi hukumnya sendiri, outlaw gitu, dan itu akan negara ini akan chaos.